Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ngaturaken sugeng riyadi Bapak Ibu. Setunggal Sawal 1447 taqabbalallahu minna wa minkum. Niki Sawal terakhir nopo hari terakhir nggih, mboten? Oh, masih besok sih. Kalau hari ini ada yang pokoknya saya berniat mau puasa Sawal, ya mau nggak dimulai. Tapi nanti mau habis ya, udah mau habis. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian tafsir kita di penghujung bulan Syawal, kita di bagian akhir dari surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at sebagaimana kita ketahui berkaitan dengan bagian orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Maka disinilah Allah menunjukkan terkait dengan isbatul ba'si, kepastian kebangkitan. Jadi Allah menunjukkan bisa sangat mudah dan mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia yang sudah mati. Bi khalqis samawati wal ardi wal jibal, sebagaimana mudahnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan juga ada gunung di dalamnya. Nah, inilah kemudian yang akan kita pelajari ayat 27 sampai 33 insyaallah. Nah, kita ke sini dulu Bapak Ibu. Ini data apa ya? Kita tutup saja. Nah. Oke, kita ke sini. Ayat 27 sampai 33. Oh, masih ada lagi. Masih banyak, Pak. Masih 46. Kita mulai dari 27 karena di sini 27 sampai 33 berkaitan dengan kepastian kebangkitan, pastinya kebangkitan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'antum asyaddu khalqan amis samaa'u banaha. Ya, ada nada-nada pertanyaan. A'antum asyaddu khalqan. Jadi maknanya adalah apakah antum kalian asyaddu khalqan itu lebih hebat penciptaannya amis sama atau penciptaan langit, banaha yang telah dibangun, menciptakan manusia itu lebih hebatkah atau penciptaan langit? Bapak Ibu kalau ditanya misalkan gini, lebih rumit menciptakan manusia atau langit? Nah, kalau kita ngomong masalah langit, jangan dilihat di atas kita, oh cuman gitu langit, bukan, alam semesta. Kalau diperhatikan, langit kita kan seperti lembaran ya, apa ya, lembaran langit. Mana jadinya nanti malah langit-langit plafon. Ada nggak kemudian gambarnya? Saya kemarin, nah lembaran ngeten niki Bapak Ibu. Bahkan kemudian langit itu kayak punya sayap. Alam semesta itu seperti kayak sayap. Ini loh Bapak Ibu. Nih. Kan kita lihat kalau misalkan kalau kita perbesar, jadi satu titik kayak gini, ini terdiri dari banyak pusaran planet dan bumi kecil, bagian kecil daripada itu. Ini adalah langit seperti ini. Mungkin kita pernah melihat bagaimana gambaran langit, gambaran bumi yang kecil, gambaran bumi yang sangat kecil. Dilihat dari angkasa. Angka atas, dilihat dari angkasa sangat kecil Bapak Ibu. Iya. Bahkan kemudian alam semesta dikatakan punya sayap, seperti punya sayap yang kemudian bisa terbang sana kemari. Ini Bapak Ibu, gambarannya sedemikian, bukan ilustrasi kayak gini gitu, yang kayak gini inilah. Kayak punya sayap. Bumi bagian kecil, sangat kecil dari yang kemudian di sini Bapak Ibu. Sangat kecil bumi itu. Jadi sebenarnya kalau orang sombong itu ingat dia itu kecil. Saking kecilnya, kecil banget.
Bapak Ibu kalau ditanya, tahu ayam kate? Tahu kan ayam kate, ayam kecil kan? Ayam apa yang paling kecil, Pak? Hah? Anak kate masih besar. Ada yang lebih kecil. Ada yang lebih kecil. Ayam suwir. Disuwir-suwir kecil-kecil. Itu paling kecil itu Bapak Ibu, ayam kecil di daging ayam ya. Daging ayam. Nah, antum asyaddu khalqan, apakah penciptaan kamu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Mana adalah menciptakan langit itu kemudian kalau kita lihat dengan organ, dengan komponen yang ada di dalamnya itu lebih rumit daripada penciptaan manusia menurut kita. Jadi menurut manusia itu adalah susah, karena sampai sekarang pun rahasia di langit belum selesai terpecahkan. Sebut saja NASA itu kemudian belum memecahkan apa yang ada di alam semesta. Kalau tubuh kita, anatomi tubuh kita masih bisa kemudian dipelajari dan terus dipelajari, organnya, kemudian sarafnya, darahnya, cairannya, tulangnya masih bisa dipelajari. Sekalipun penciptaan manusia rumit, langit lebih rumit. Nah, yang seperti itu, yang langit yang besar, sangat besar, itu mudah Allah ciptakan. Apalagi menciptakan kalian manusia yang kecil, apalagi membangkitkan kalian manusia yang kecil, itu mudah. Jadi menciptakan langit dengan menciptakan manusia bagi Allah tidak ada bedanya, sama-sama mudah. Rafa'a samkaha fasawwaha. Rafa'a, Allah telah meninggikan samkaha, bangunannya, fasawwaha, lalu menyempurnakannya. Maka kalau kita lihat dikatakan langit, langit itu warnanya apa Bapak Ibu? Biru kan? Kalau kita dari bumi melihatnya itu adalah warnanya biru, itu adalah langit. Tapi kemudian kalau kita naik ke atas terus nggak nemu itu warna biru. Bapak Ibu naik pesawat dalam ketinggian 32.000 kaki di atas permukaan laut, nggak ketemu tuh warna biru. Terus ke atas nggak ada tuh warnanya biru, nggak ada. Tapi kalau dilihat dari bumi warnanya biru. Sama ketika di luar angkasa lihat ke bumi, bumi yang warnanya biru. Loh, ini gimana sih? Ketika di luar angkasa bumi dilihat warnanya biru, nah kemudian terus turun sampai di bumi nggak ketemu warna biru, malah birunya ada di langit. Balik lagi ke langit, nggak ketemu biru, adanya di bumi. Maka langit dikatakan sejauh mata memandang itulah langit. Sejauh mata memandang ke atas itulah kemudian langit. Wa aqbasha, dia menjadikan lailaha, malamnya gelap gulita, wa akhraja, dan kemudian mengeluarkan duhaha, sinarnya. Malam dibuat gelap gulita, kemudian siangnya dibuat terang benderang. Apa jadinya kalau dalam satu negara, misalkan di Jogja, di Godean, isinya tuh malam terus. Sedang napa mboten, Pak? Enak Ustaz, bisa tidur-tiduran terus menerus. Coba aja dengan tidur-tiduran. Bukan sehat, malah pada pegel-pegel. Mau kerja masih malam. Mau kemana? Ke sawah. Ini jam 2 pagi. Iya ya, kapan ya pagi-paginya? Yang terangnya kapan? Nggak ada terangnya. Malam terus. Malam terus. Jadi mau ngapain? Sholat duha. Ngapain sholat duha? Ini kan malam gitu, mau sholat duha. Atau kemudian diganti ya, dibuat siang terus. Seneng nggak siang terus? Ya Ustaz, biar nanti bisa kerja dan juga kerja. Dibuat siang terus. Tidak Bapak Ibu, belum tentu baik, akan panas. Kalau sudah panas menyebabkan kebakaran. Sama seperti malam, ketika dibuat malam menjadi dingin, kalau lama-lama dingin menjadi membeku. Maka doa Nabi Ibrahim adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni, wahai api, kuni, jadilah engkau, bardan, dingin, bukan hanya sembarang dingin, wasalaman, dan menyelamatkan. Maknanya dingin itu mengancam Bapak Ibu. Kalau merasa dingin, misalkan di kutub dingin, kalau nggak kuat itu mengancam kesehatan. Orang kemudian di kutub misalkan telinga dibuka, kita bisa jadi beku nggak telinga itu? Selama ada cairan bisa beku Pak. Bayangkan bagaimana telinga itu beku, berarti nggak, aliran darah nggak berfungsi, maka keras, dan kemudian kalau disentuh sakit.
Apalagi kemudian jari, kemudian menjadi membeku membiru karena kedinginan. Kemudian tulang darahnya tidak bisa mengalir, itu sakit, menyakitkan. Jadi dingin itu menyakitkan. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin tapi yang menyelamatkan." Atas Ibrahim, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dingin tapi kemudian menyelamatkan. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda, dan bumi, ba'da dzalika, setelah itu, dahaha, dihamparkan, ditundukkan sehingga kemudian bisa kita tempati. Bapak Ibu, planet mana lagi yang kemudian bisa ditempati Bapak Ibu selain bumi? Planet mana lagi? Kalau melihat gambaran alam semesta, misalkan kalau lihat gambaran alam semesta, kan kemudian menjadi sangat luas. Gambaran alam semesta, misalkan kita lihat gambarannya yang sangat luas dan sangat luas. Nah, ini memberi gambaran yang sangat luas Bapak Ibu. Seperti inilah kemudian kita lihat. Ini kan kumpulan. Jadi kayak gini, ini kumpulan dari matahari, satu matahari. Bahkan ini bisa jadi kemudian kumpulan dari planet mengumpul menjadi satu. Kita pernah lihat luasnya alam semesta yang kemudian sangat luas. Itu bahkan kemudian ada sangat banyak bagian di alam semesta yang belum terjangkau oleh manusia. Muncul pertanyaan, mungkin tidak di luar sana ada kehidupan selain kita? Mungkin apa betul? Mungkin ya. Sama-sama kita tidak tahu gitu. Kita tidak hanya melihat kepada Mars, Neptunus, Uranus, Merkurius, Pluto, tidak hanya itu. Di luar itu masih banyak, sejauh itu masih ada. Masih ada planet Bapak Ibu. Dan itu kemudian di saat kemudian terjadi hari kiamat, ya hancur. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita lihat. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja, jadi mengeluarkan minha dari bumi, ma'aha, airnya dikeluarkan, wa mar'aha, dan guna tempat penggembalaannya. Mar'a itu bisa berarti kemudian tempat yang banyak rumputnya sehingga kemudian pada bisa menggembala hewan ternaknya. Jadi kalau kita lihat di kanan kiri kita ada rumput, itu adalah menjadi sumber makanan bagi hewan. Enak di tempat kita bisa menanam rumput. Tapi kalau di Arab menanam rumput ya perlu effort yang besar. Wal jibala arsaha, wal jibala, dan gunung-gunung itu arsaha, dipancangkan dengan kukuh, dengan kokoh. Kalau kita lihat gunung yang sebelah utara, gunung apa? Gunung Merapi di Sleman. Berapa kilo beratnya Pak? Nggak tahu kan? Besar nggak? Besar. Kakinya kan ada yang di Jogja, ada kemudian yang di Klaten, ada kakinya yang kemudian di Magelang. Kakinya sampai mana kakinya? Boyolali, Jeta, sampai Boyolali. Itu kaki gunung Merapi. Besar, iya, itu adalah pasak menjaga keseimbangan bumi sebesar itu. Maka di saat terjadi hari kiamat, itu kemudian diangkat oleh Allah, maka keseimbangannya menjadi tidak terjaga dan tidak teratur, sehingga terjadilah kemudian gempa dan juga gempa. Mata'an lakum wali an'amikum. Mata'an, di saat kemudian ada tanaman, kemudian ada gunung, itu mata'an, sebagai kesenangan, lakum, bagi kalian, wali an'amikum, dan hewan ternak kalian. Hewan ternak Bapak Ibu, orang Arab kalau punya hewan ternak itu menang ayam. Kalau zaman sekarang apa? Kalau punya ya sesuatu yang menjadikan ayam, punya tambang, ayam apa betul? Punya investasi emas, itu kan ayam. Di rumah kemudian banyak emas berjajar, baik anta maupun antum, antum ada di situ, kemudian menjadikan tenang. Orang Arab kalau sudah punya ternak, tenang, pikirannya nggak neko-neko. Masalah makannya, bawa aja ke tempat yang padang rumput, selesai kenyang tarik lagi. Kalau habis sumber makanan di tempat itu, pindah ke tempat yang lain. Kan mereka nomaden, ada yang nomaden. Jadi kalau punya ternak ayam. Jika kalau kita melihat tahun 80-an, 70-an di tempat kita, kalau sudah punya gabah atau padi, ayam napa boten? Ayam tinggal cari napa? Lawuh.
tinggal mancing napa bukan mancing napa jolo nek ngetet angsal apa mboten ngetet itu nyetrum jadi pakai jala kan tinggal cari itu. Kalau pengen sayur kemudian nanam sayur, kalau sudah punya pekarangan dan isinya adalah ada tanaman sayuran, ada cabenya, ada tomatnya, ada brambangnya, tambah ayam, di sampingnya ada kolam ikan, ya kan? Samping kolam ikan ada ternak dan ada padang rumput. Nek sore nggih ngarit, esok nggih ngarit. Ayam napa boten? Ayam. Gitu. Dan itu semua kemudian diperuntukkan untuk kita Bapak Ibu. Nah, mata'allakum wa li'an'amikum. Oleh karena itulah kemudian dari sini kita akan melihat tafsirnya jamaah rahimakumullah. Terkait dengan hari kebangkitan, bahwa Allah akan mudah membangkitkan orang-orang yang sudah hancur sekalipun. Ba'da bayani kisati Musa wa Fir'aun, setelah Allah menjelaskan kisah Musa dan Fir'aun pada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Allah mengirim Nabi Musa untuk berdakwah di hadapan penguasa yang bengis. Nah, kalau dengan sekarang lihat di dunia ini, siapa yang pemimpin yang kemudian susah diatur? Sinten, Pak? Fir'aun lebih parah dari itu, gitu. Kalau yang kemarin ada yang ngebom rumah sakit, ngebom sekolah, Fir'aun lebih parah daripada itu, Pak. Dan itu didatangin oleh Nabi Musa, ya kan? Dan Nabi Musa menawarkan, Fir'aun, kalau kamu mau kemudian membersihkan dirimu, mau tobat, mau tazkiyatun nafas, yuk tak tunjukkan jalannya. Kan gitu, kan bagus-bagus. Dan mengajak orang untuk kembali ke jalan Allah, tidak usah nunggu bulan Syawal. Jadi didatangin di satu rahimi. Ini ada ila mukhatabati munkiri al-ba'ts muhtajjan alaihim bi badil khalqi wa ala i'adatihi. Maka setelah menjelaskan terkait dengan kisah perjuangan Nabi Musa dakwah di hadapan pemimpin yang kemudian yang zalim, lalim, maka ayat surah An-Nazi'at ini kembali kepada orang-orang yang ingkar, mungkir, bukan ragu-ragu, mungkir. Kan ada 3 kelompok manusia ketika dapat informasi. Satu adalah khaliyudz zihni, dia besok ada hari kiamat tuh, tapi kita tidak tahu kapan terjadi. Oh gitu ya, iya gitu aja, datar. Khaliyudz zihni, jadi tidak ada, jadi khaliyudz zihni itu netral, dia tidak ada pembantahan. Yang kedua adalah mutaraddid, orang yang ragu-ragu. Besok akan terjadi hari kiamat. Iya po, sekarang enggak rame, sekarang tenang kok, mosok terjadi kiamat. Itu mungkir. Itu adalah mutaraddid. Yang ketiga adalah munkir. Munkir adalah orang yang ingkar. Dia menolak dan mengajak orang lain untuk menolak. Maka kemudian dibilang, besok akan dibangkitkan, kita loh gak percaya, mana mungkin. Jadi mana mungkin kita akan dibangkitkan? Gak mungkin kemudian kita akan dibangkitkan. Gak mungkin, bagaimana? Mungkin. Maka kemudian dilihat dalam surah Al-Qiyamah misalkan, jamaah rahmakumullah 75 ini. Maka pada ayat 75 ini, nah ayat yang ketiga, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Jadi orang kalau sudah mati, Bapak Ibu, orang mati sudah ribuan tahun, kira-kira tulangnya itu masih ada apa buatan? Kalau dia ditanam di tanah, ada nggak? Nggak ada. Kan sudah menjadi tanah lagi, ya kan? Sudah kembali ke tanah. Saking lamanya. Oh misalkan, masih ada Ustadz, mungkin dijaga. Tapi kalau misalkan normal, dia mati dikuburkan, ya akan kembali menjadi tanah lagi. Jangan kan gitu. Bagaimana orang yang sudah menjadi abu, Bapak Ibu bisa membedakan antara tulang jari jemari yang sudah terbakar dengan jari jemari tangan dengan kaki, bisa nggak? Kan susah, kan hancur, Pak. Sudah menjadi hancur dan kemudian itu akan dibangkitkan oleh Allah, disusun dengan susunan yang lengkap, komplit dan sempurna susunannya. Padahal tulangnya sudah hancur tapi masih bisa disusun. Tulang itu besar atau kecil? Tulang kita. Ada nggak bagian tulang yang kecil, Bapak Ibu? Ada, jari jemari. Nah, maka jari jemari ini bala qadirina ala an nusawwiya banana.
jangankan menyusun tulang kalian yang besar, yang kemudian tulang lengan, kaki, kepala, kemudian dada yang besar-besar, yang kecil sekalipun pun bisa kami susun. Bala qadirina, bahkan kami mampu menyusun kembali anusawiya bananah, jari jemarinya dengan sempurna. Jadi jari jemari kita itu bisa disusun dengan sempurna. Allah itu mudah menyusunnya demikian. Kun fayakun, jadilah makalah jadi. Jasadnya fulan, jadilah engkau jadi. Bangkitlah engkau, bangkit. Berdirilah engkau, berdiri. Bahkan kemudian ketika tulang-tulangnya itu kemudian berserakan di berbagai tempat yang berjauhan, tulang tangan di negara A, tulang kaki di negara B, itu pun bisa Allah panggil dan Allah susun kembali seperti semula. Maka di sini disebutkan bahwa jari jemarinya. Lah kok menyebut jari jemari? Karena dia adalah bagian tulang yang kecil. Tulang yang kecil adalah jari jemari. Hidung ada tulangnya enggak hidung? Tulang apa namanya? Tulang lunak. Ya kan? Tulang lunak kan, hidung kita kan tulang lunak yang depan. Telinga ada tulangnya? Ada. Tulang apa? Tulang lunak ya. Tulang rawan, tulang lunak itu. Jadi akan hilang. Tidak bertahan lama sebagaimana tulang belulang dalam diri kita. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Nah, ini ketika di dunia manusia itu yuridul insan liyafjura amamahu, hendak berbuat maksiat terus-menerus. Ini tabiat manusia, Bapak Ibu. Tabiat manusia adalah ingin bermaksiat terus-menerus. Sudah di dunia dikasih kesempatan hidup, tapi kemudian mau dipakai untuk bermaksiat. Maksiat. Jadi maksiat itu dikasih kesehatan dipakai untuk maksiat, dikasih ketercukupan harta dipakai untuk maksiat, dikasih kuota dipakai apa? Itu maksiat. Maka liyafjura, mereka ingin berbuat maksiat amamahu, di depannya secara terus menerus melakukan maksiat satu pindah pada maksiat yang lain. Waliyadzubillah. Maka ini ada gambaran manusia. Jadi manusia itu pada dasarnya kalau mau dibangkitkan sebenarnya dia takut. Dibangkitkan itu takut. Kenapa? Karena akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di saat kita bangun dari tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Lanjutannya, wa ilaihin nusyur. Kepada Allah, Allah lah kita akan dikembalikan. Kepada Allah lah kita akan dikumpulkan, dan kepada Allah lah kita nanti akan dihisab. Maka di saat kemudian kita sudah membuka mata, sudah mulai on, sudah mulai aktif, ingat perilaku kita adalah perilaku yang bisa meringankan hisab kita di akhirat nantinya. Jangan sampai melakukan perbuatan yang memberatkan proses hisab jadi lama, dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan terus menerus. Maka manusia itu liyafjura amama. Tabiat asalnya manusia adalah ingin bermaksiat. Jadi ingin maksiat terus menerus. Mumpung masih muda, masih kuat, wah maksiatnya dipol-polke. Ya kan? Fa inna ta'ala khalaqas samawatil badi'ah. Allah itu yang menciptakan langit-langit dengan keindahannya. Wal ardal wasi'ah, dan menciptakan bumi dengan hamparan yang luasnya. Maka kemudian bisa ditempati untuk tempat tinggal al-hayya 'alaiha bi'idati wasailil ma'isyati fiha. Allah kemudian mengatur bumi agar bisa ditempatkan, tidak hanya kemudian diatur saja, menyediakan fasilitas untuk bisa dipakai sehingga bisa bertahan hidup di dunia. Fasilitas yang Allah berikan apa? Antara lain banyak, oksigen Bapak Ibu, sehingga kemudian kita bisa bernafas. Oksigen, bisa bernafas itu kemudian nikmat napa mboten? Nikmat. Bisa narik nafas, nikmat. Ngeluarin nafas, nikmat. Kalau ngeluarin angin, nikmat. Maka jangan kemudian diumbar ngeluarin angin, ya. Oleh karena itulah mari kita lihat. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Hal antum ayuhan nas as'abu khalqan ba'dal maut. Manusia, apakah kemudian membangkitkan kamu itu menjadi hal yang sulit bagi Allah? Kan gitu. Apakah membangkitkan kamu dari kematian itu menjadi perkara yang sulit, yang susah? Kan jawabannya adalah tidak. Jadi kita bisa menjawab tidak. Setelah mati kemudian dibangkitkan, apakah itu sulit dan susah bagi Allah? Tidak.
Kalau misalkan orang ini dibakar, kemudian abunya dicampur, abu dari kedua jenazah ini kemudian dibuang, apakah Allah bisa membangkitkan? Bisa. Bahkan dzalika 'alallahi yasir, mudah yang seperti itu. Rafa'a samka fasawwaha wa ba'tsukum asyaddu indakum wa fi taqdirikum min khalqis sama. Jadi jangan berpikir kemudian susah bagi Allah untuk membangkitkan setelah kemudian kita mati. Maknanya mati itu bukan akhir dari segalanya, Bapak Ibu. Akhiratlah yang nanti yang terakhir. Wah, saya milih mati, pokoknya kalau sudah mati selesai urusan. Belum, malah nambah urusan. Wah, saya habis dimarahin sama anggota keluarga kemudian bunuh diri, naudzubillah min dzalik. Itu bukan solusi. Wah, sudah lama saya sakit, saya nggak kuat, saya ingin menyudahi rasa sakit ini, kemudian dia bunuh diri. Itu bukan solusi. Sudah lama cari pasangan hidup nggak ketemu, udah deh. Bukan solusi. Bunuh diri itu bukan solusi. Artinya adalah dia termasuk orang yang berbuat dosa besar karena mengambil haknya Allah. Allah lah yang berhak untuk mewafatkan dan menghidupkan manusia. Nah, oleh karena itu la syakka bi anna sama asyaddu khalqan. Maka di sini disebutkan bahwa menciptakan langit itu lebih rumit, jauh lebih rumit daripada menciptakan manusia. Jauh lebih rumit. Tampilan, coba nggak kita lihat tampilannya. Kita lihat ke YouTube bagaimana kemudian gambaran langit dari luar angkasa, alam semesta yang luas, seberapa kecil kita. Oh Bapak Ibu, ini kita seberapa kecil ini, gambarnya segitu Bapak Ibu. Oh nggak bisa, sebentar. Saya udah berpindah. Nah, telat ya. Coba tak besarin. Kita mulai dari depan. Nanti. Titani Pak, kita di mana tadi? Titani. Udah. Nih, dari sini nih, dari kita dari situ. Di Titani aja, di Titani Pak. Di mana? Ini bumi. Dah. Ini jadi galaksi Bima Sakti. Ini itu matahari yang cerah itu. Dah, itu galaksi kita. Kumpulan dari itu buat kumpulan lagi. Nah, bercampur lagi Pak. Jadi segitu. Di alam raya seperti itu banyak. Nah, itu satu nih. Ada lagi ya. Ada banyak. Dan kumpulan dari ini menjadi satu kumpulan. Nah, kayak jaring, jadilah seperti ini. Ini baru satu, ternyata ada miliaran. Jadi di mana posisi kita? Kan kecil. Nah, Allah menciptakan ini, semua itu diciptakan Allah tanpa bantuan siapapun. Dan itu bisa, mudah bagi Allah. Apalagi membangkitkan kalian wahai manusia, maunya demikian. Yang demikian aja, kalau hanya melihat godean, godean itu seberapa Pak? Kalau misalkan dilihat disamakan dengan ini, seberapa kita? Ini bumi, coba kita tandai buminya. Ini di sini buminya, di sini ya. Masih bisa terlihat. Ini matahari kita, Nah, berkumpullah dengan matahari yang lain sudah berkumpul dengan miliaran matahari. Ini miliaran matahari di sini. Ini berkumpul membentuk lagi. Di sini kita ini. Masih di sini. Sudahlah hilang Pak. Saking kecilnya. Ini kumpulan-kumpulan planet nih. Ini kumpulan planet ini. Membentuk ini, dan ternyata hanya satu. Nah, itulah betapa kemudian kecilnya kita.
Oleh karena itu menjelaskan, ingat jangan sombong. Jangan sampai kemudian mengingkari hari kebangkitan. Orang yang kemudian ingkar terhadap hari kebangkitan maka tidak peduli dengan amal perbuatannya. Dia tidak akan peduli dengan amal perbuatannya karena dalam konsep yang dia yakini hidupnya sampai mati. Kalau sudah mati ya selesai. Urusan perkara yang belum selesai di kehidupannya, kalau dia mati ya dianggap selesai. Itu kan salah. Hidup hanya sekali, kemudian kalau sudah mati sudah selesai. Masih ada akhirat. Nah, akhirat itu meyakinkan akhirat kepada orang yang tidak beriman itu adalah sesuatu yang memerlukan effort dan usaha. Maka kemudian kita memerlukan keimanan, melibatkan keimanan untuk mempercayai akhirat yang tidak pernah dilihat oleh kita. Ya kan? Menjelaskan sesuatu yang tidak dilihat oleh kita itu memerlukan keimanan. Summa bayyanallah nih. Famin qadri ala khalqi sama'i dzatil ajramil azima allati yatahaddatsu anha ulamul falak wal fadha bidahsyah. Jadi kemudian para astronom itu membicarakan bagaimana struktur alam semesta ini yang kemudian saling terikat dan terkait satu dengan yang lain. Semua beredar pada garis edarannya. Kalau ada yang keluar dari garis edarannya jadilah satu bencana. Maka kiamat itu ketika sudah ada kemudian yang berjalan di luar dari garis edarnya. Bayanallahu sifatal khalqis samawat. Allah menjelaskan penciptaan dari langit-langit itu. Bagaimana Allah kemudian meninggikan langit tanpa tiang, ya kan? Kemudian dia berdiri independen. Bumi juga kemudian di tengah-tengahnya. Bagaimana kemudian langit seperti gambaran yang tadi itu ternyata sangat luas. Dan surga Allah seluas langit-langit dan bumi. Bumi dengan langit luas mana, Pak? Nah, mana Gifari? Bumi dengan langit luas mana? Langit. Dengan gambaran tadi kita memiliki ilustrasi ternyata sangat luas. Oleh karena itulah penciptaannya. Wa aghbasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah kemudian mensifati langit itu bisa kemudian berubah menjadi gelap dan bisa berubah menjadi terang. Menjadi gelap karena Allah tutup cahayanya, menjadi terang karena Allah buka cahayanya. Itulah siang hari. Maka dengan berdoa ketika bangun tidur itu menjadikan kita menjadi tahu bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Eja'ala laila sama'il mudliman wa abraza wa anara naharaha al-mudhi'a bi idha'ati syamsi. Jadi kalau kita lihat matahari jangan mencela. Hari-hari ini belakangan berapa derajat Celcius kalau siang hari, Pak? Berapa? 30-an? Maka ketika masih panas jangan dicela. Iki sering ini sopoi. Jangan, itu adalah satu kenikmatan. Kita masih bisa melihat matahari adalah satu kenikmatan. Sebagaimana kita masih bisa melihat malam itu adalah kenikmatan. Ada siang, ada malam, datang silih berganti. Satu tidak bisa mendahului yang lainnya. Malam tidak mendahului siang, siang pun kemudian tidak mendahului malam. Nah, jamaah rahimakumullah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Tidak hanya berhenti kemudian di langit. Allah menjelaskan di langit dulu, baru menjelaskan yang di bumi. Kenapa demikian? Karena yang di langit akan lebih mudah untuk dilihat. Orang lebih mudah mengangkat pandangan ke atas daripada ke bawah. Lihat bumi kan ke bawah, lebih mudah melihat ke atas. Maka kemudian dijelaskanlah langit itu sendiri. Dengan ilmu astronomi ini kemudian menjadi lebih jelas. Kita mempelajari langit sekalipun belum semuanya, dan memang tidak bisa semuanya. Dengan kemudian keterbatasan ilmu, jarak bumi dengan matahari itu berapa ini Bapak Ibu? Berapa kilo, Pak? Jarak matahari ke bumi. Nah, jadi ya kalau misalkan dihitung, ya luar biasa nih kalau misalkan ada yang mau ngitung nih. Pernah gak sih kalian berapa jarak antara matahari dengan planet bumi yang kita tinggali sekarang ini? Berapa jaraknya, Pak? Kita kan dekat. Dekat kan? Kita di sini 150 juta kilometer. 150 juta kilometer, Pak. Itu kalau jenengan nyepeda itu berapa lamanya? 150 juta kilometer. Anjing. Itu berapa lama gitu? Berapa jarak antara matahari dengan planet bumi yang kita tinggali sekarang ini?
Ini kan dari satu referensi ya. Matahari sebagai pusat tata surya dengan planet bumi adalah 150 juta kilometer. 150 juta kilometer. Seberapa jauh sebenarnya? Jadi kemudian apakah kemudian harus diukur ke matahari dulu baru balik ke bumi? Ya tidak Pak, itu menggunakan alat. Ini coba kita lihat. Oh malah ngambek dia. (380.400 km) itu antara bumi dengan bulan. Itu dengan bulan. Itu dengan bulan. Oh, di sana tidak nyambung. Nah, inilah kemudian gambarannya jamaah rahimakumullah. Porosnya dari arah barat ke timur selama sehari. Sedangkan revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari dalam 1 tahun. Kedua pergerakan ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, dorongan dan tumbukan yang terjadi di awal proses terbentuknya bumi, yang menyebabkan bumi memiliki massa dan gaya sentrifugal. Yang kedua, interaksi antara planet bumi, matahari, dan planet lain yang menyebabkan gravitasi dan gaya sentrifugal. Ini jaraknya nih. Seberapa jauh sebenarnya bulan dari bumi? Ini bulan dari bumi. Malam kita sering melihat bulan di langit dan nampak begitu dekat. Tapi pada kenyataannya jarak keduanya sangatlah jauh. Jarak bulan ialah 384.400 km dari bumi. Itu sama artinya dengan jika kita bandingkan bumi Jadi, yang kita dengarkan ayat terlebih dahulu. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya kemudian Allah menciptakan bumi kosongan, tapi kemudian melengkapi dengan fasilitas yang diperlukan oleh kehidupan manusia.
Bahkan kemudian mungkin di waktu yang akan mendatang, kemudian manusia terus berkembang teknologi dan ilmu pengetahuannya memerlukan satu bahan misalkan, itu mungkin bisa diperoleh di bumi gitu. Siapa kemudian yang mengira misalkan pada masa Rasul menemukan terkait dengan masalah nikel terus napa malih, yang kemudian sekarang ini menjadi bahan-bahan untuk pembuatan mobil listrik misalkan dan sebagainya. Jadi Allah cukupkan dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia itu sebenarnya ada di bumi. Tinggal kita mau mengolah, mencari, meneliti, kemudian merawatnya, bisa tidak. Dan ternyata kemudian kita adalah lemah untuk mengelola bumi. Baru bumi sebesar ini kita lemah, apalagi kemudian alam semesta. Jadi semua min i'dadi wasailil haya wal 'aish, Allah kemudian sudah menyiapkan keperluan hidup, sudah ada di bumi. Tinggal mau berusaha atau tidak. Kalau raja mengatakan obah mamah, siapa yang mau bergerak, siapa yang mau berusaha, dia bisa makan. Jadi siapa yang obah mamah itu, maka kalau yang bisa mamah dia bisa menelan. Kalau yang ada yang ditelan berarti dia akan menjadi kenyang. Allah mengeluarkan air menjadi sumber utama kehidupan. Ini air sumber utama kehidupan. Kemudian Allah mengeluarkan rerumputan, tanaman yang bisa dipakai pakan ternak. Ada gunung yang menjaga keseimbangan dan stabilitas bumi. Semua itu disediakan bagi kita dan juga ternak-ternak kita dan apa yang ada di dalamnya, di atas bumi ini. Jadi apa? Tinggal apa Bapak Ibu? Jadi kita ini tidak kurang-kurangnya untuk mengaruhi kehidupan ini. Sudah Allah cukupkan semua perlengkapan dan kebutuhannya. Tinggal ngibadah, mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan jangan mencela orang lain. La yazkhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum itu mencela kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela itu menjadi lebih baik daripada yang mencela. Orang yang suka mencela namanya mencela min celeh. Nah, ini yang kemudian tidak kita inginkan dalam diri kita. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya terkait dengan jaza'u fariqain nas fil akhirah. Balasan dari dua kelompok di akhirat nantinya. Bagaimana balasan mereka yang kemudian akan Allah sebutkan di ayat 34 sampai kemudian ayat yang ke-46 insyaallah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.